Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hetzman Arif dari Forum News Network dan juga bersama dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita baru saja menjalani Lebaran yang keberapa ini, beberapa hari Lebaran lah. Tetapi ada catatan-catatan di media dan ini juga diakui oleh pemerintah bahwa sepanjang hari raya kemarin, termasuk hari raya pertama itu ada arus kedatangan tenaga kerja Cina. Jadi mereka ini rupanya mereka nggak peduli Lebaran, nggak apa, pokoknya terus berdatangan. Sementara situasi sebaliknya terjadi, kita banyak sekali orang-orang yang melamun di rumah gitu, tidak bisa pulang mudik. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya, Bang Saididu? Apakah memang begitu banyak sekali proyek-proyek Cina yang sangat urgent dan harus segera dilakukan sehingga tenaga kerja Cina berdatangan terus ke Indonesia? Ada beberapa hal yang ingin saya bahas, bahwa betul-betul tentang tenaga kerja asing Cina ini, sepertinya kemerdekaan kita sudah tidak ada. Kemerdekaan kita sebagai bangsa sudah tidak ada. Nah, kenapa saya katakan demikian, Mas Hersu? Adalah sangat tidak masuk akal. Saya ulangi, adalah sangat tidak masuk akal. Apabila ada pihak menyatakan bahwa tenaga kerja asing Cina sangat urgen. Adalah tidak masuk akal bahwa itu hanya kejadian biasa-biasa saja. Begini, Mas Hersu. Anda bisa bayangkan mendatangkan tenaga kerja asing Cina itu butuh koordinasi antar lembaga tingkat tinggi. Kementerian Perhubungan harus memberikan izin masuk, izin charter pesawat. Kementerian Imigrasi, Kementerian Luar Negeri harus memerintahkan duta besar yang ada di sana, konsul yang ada di sana untuk mempermudah urusan mereka. Kementerian Hukum dan HAM harus memerintahkan imigrasi agar agar memudahkan mereka. Kementerian BUMN harus menyiapkan, memberitahu Angkasa Pura, bandara agar tidak mempersulit. Polisi harus beritahu agar tidak ada gangguan. Jadi saya katakan, hanya orang ini pasti koordinasi sangat tinggi. Dan kita sudah bisa bayangkan siapa sih yang bisa memerintahkan lembaga kecuali adalah perintah tingkat tinggi. Oke? Itu dulu, bahwa ini adalah operasi tingkat tinggi negara Indonesia untuk memasukkan tenaga kerja asing Cina, bukan operasi biasa-biasa. Nah, yang kedua, yang menarik adalah menyatakan bahwa masuknya tenaga kerja asing Cina ini karena untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional. Oke? Nah, kita tahu bahwa tidak ada sama sekali proyek pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan Cina di Indonesia. Tidak ada. Semua proyek yang dikerjakan perusahaan Cina adalah proyek perusahaan Cina yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Yang menariknya, perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan Cina di PLTU kita tahu siapa yang bekerja sama. Itu pejabat tinggi negara. Yang kedua, di pertambangan kita tahu dengan siapa mereka bekerja sama. Nah, kemudian tunjukkan saya proyek strategis nasional yang memang ide Indonesia yang dikerjasamakan dengan Cina. Tidak ada. Proyek Cina yang ada di Indonesia adalah proyeknya orang Cina, proyek perusahaan Cina, dan proyek orang Indonesia yang menggunakan peralatan dan mesin dari China. Proyek tokoh-tokoh Indonesia menggunakan. Tidak ada proyek negara di dalam Indonesia Cina. Jadi janganlah pejabat membodohi rakyat bahwa tenaga kerja asing Cina yang datang itu adalah mengerjakan proyek strategis nasional. Proyek yang dikerjakan adalah proyek perusahaan Cina dan proyek kerjasama Cina dengan perusahaan Indonesia yang pemiliknya adalah para tokoh-tokoh Indonesia. Jadi jangan mengkamuflase apa-apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa betul-betul sensitivitas terhadap masyarakat sudah diabaikan. Nah, kalau Anda sudah mengabaikan sensitivitas masyarakat, berarti Anda sudah ketakutan dengan pihak lain. Saya kasih contoh gini, Mas Hersu. Anda melarang anak Anda keluar, tapi tetangga Anda menyuruh anak Anda keluar, tapi tetangga Anda marah,
maka Anda takut sama tetangga, maka Anda tidak bisa memerintahkan lagi anak buah Anda sesuai dengan. Nah, berarti ada yang sangat ditakuti. Nah, coba bayangkan rakyat Indonesia ya merenung di rumah, ziarah makam pun nggak boleh, mengunjungi orang tua nggak boleh. Sementara Tempat kita hiburan berikan juga ditutup akhirnya. Tempat hiburan juga ya. ditutup, ya kan? Nah, tempat hiburan pernah diizinkan menengok monyet dengan orang utan, tapi nggak boleh menengok orang tua. Kan negara ini udah kayak mau kiamat aja. Jadi dilarang menengok bersilaturahmi ke orang tua, tapi boleh datang mengunjungi monyet-monyet di kebun binatang. Ini laknat apa yang akan datang dengan kebijakan seperti ini. Nah, jadi saya katakan, Mas Hersu, nah apalagi blunder yang sering sekali dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan menyatakan itu pesawat charter. Setelah dan sudah ditutup. 2 hari kemudian datang dengan pesawat komersil. Itu kan bukan pesawat charter. Ini orangnya apa di kepalanya? Jadi maksudnya, udahlah. Kalau memang Anda diperintah oleh bos Anda, katakan saja, saya memasang badan atas perintah bos saya yang saya takut. Gitu aja. Itu baru laki-laki namanya. Jangan mengeles yang itu ngelesnya nggak ketulungan tuh. Nah, itu Mas Hersu. Oke, jadi apa artinya semua ini dengan fakta-fakta itu, Bang Saididum? Jadi saya menyatakan bahwa saya ulangi bahwa tentang tenaga kerja asing Cina, tenaga kerja asing dari Cina, kita sudah tidak merdeka. Kita sudah tidak merdeka. Mereka sudah bisa memaksakan kehendak dan menggerakkan seluruh kementerian lembaga untuk kepentingan mereka. Itu sudah terjadi demikian. Itu Mas Heru masih ingat, ini kan yang saya buka tahun 2016 kan tentang tenaga kerja asing Cina dan saya dibully habis-habisan. Dan ternyata siapapun yang melakukan kritik terhadap tenaga kerja asing Cina itu kelihatannya akan diincar dan akan jadi betul-betul kita ini sudah pilihannya adalah tunduk patuh kepada mereka dan semua pejabat sudah tergiring. Oke, implikasinya sekarang saya kira mungkin perlu juga kita kembali bangun kesadaran publik. Bahayanya apa sih kalau mereka terus mengalir ke Indonesia ini? Kan mereka juga menghidupkan roda perekonomian di nasional ya, Bang Saididum. Oke, Mas Hersu, saya selalu mengingatkan, investasi itu tujuannya adalah untuk menampung tenaga kerja, investasi asing, untuk menggerakkan perekonomian, artinya belanja barang dan jasa dalam negeri. Kemudian nilai tambahnya itu menghasilkan pajak untuk negeri di Indonesia. Apa yang terjadi dari Cina? Dia tidak menghasilkan apa, dia tidak menampung tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, dia tidak membeli barang dan jasa dari Indonesia karena semua dari Cina, mesin peralatannya dari Cina. Dia tidak membayar pajak ke Indonesia karena diberikan fasilitas bebas pajak. Oke. Nah, inilah jebakan yang dilakukan oleh Cina kepada Indonesia, sehingga ingat muncul aturan dulu perpajakan bahwa apabila investasinya mencapai jumlah tertentu maka bebas pajak. Sehingga hanya Cina yang bisa membangun, bayangkan Mas, negara lain yang tidak bisa menginvestasi sebesar itu, maka dia kena pajak. Cina yang digabungkan perusahaannya berbagai perusahaan disatukan, maka dia bebas pajak. Jadi menurut saya ini sensitivitasnya pengambil kebijakan. Nah, jadi kalau Mas Heru menyatakan apa yang didapatkan di Indonesia dari masuknya investor Cina dengan tenaga Cina, saya pikirkan tidak ada. Yang didapatkan adalah terbangunnya kota-kota, daerah kota-kota yang sebagai simbol penguasaan Cina di berbagai daerah. Itu yang terjadi. Simbol penguasaan Cina di berbagai daerah. Mulai dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan, kemudian Maluku, itu sudah muncul kota-kota yang sangat sulit dimasuki oleh warga negara Indonesia. Bahkan pejabat Indonesia tidak bisa masuk wilayah. Nah, itu istilah saya, enclave okupasi Cina terhadap bagian-bagian negara Indonesia sedang dibangun. Itu yang terjadi. Oke, ini karena mumpung lagi hangat ini peristiwanya.
Ini dari cerita Anda saya bisa terbayang bisa terjadi apa seperti yang terjadi di Palestina dong. Dulu orang-orang Yahudi kecil datang berombongan dari Eropa masuk wilayah, kemudian lama-lama mereka menguasai dan kita bisa diusir. Bisa sampai begitu nggak nih Bang Said itu? Saya pikir hampir sama. Hampir sama. Jadi begini, dulu itu kan masih tersisa orang-orang Yahudi di Cina. Yahudi yang ke Palestina loh ya, yang tunduk ke Palestina. Nah, terus datanglah mengemis orang Yahudi datang, itu mengemis loh. Kalau ini lebih bahaya. Karena etnis yang sama sudah menguasai ekonomi Indonesia. Etnis yang sama menguasai ekonomi Indonesia. Dia datang dengan tangan di atas loh, bukan tangan di bawah. Nah, kalau ini menyatu, maka jangan heran suatu saat bisa terjadi demikian. Dulu, tahun 20-an, Yahudi datang itu dengan tangan di bawah, bukan tangan di atas. Nah, tapi dibantu oleh luar negeri, maka dia menjadi penindas Palestina. Nah, kita ini datang dengan tangan di atas, dengan etnis yang sama yang sudah menguasai perekonomian Indonesia. Bahkan sekarang sudah menguasai politik Indonesia dengan menjadi cukong bagi para politisi. Jadi saya tidak tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Tidak menutup kemungkinan. Ingat, bangsa Palestina adalah bangsa pejuang. Lebih dulu berjuang dari Indonesia. Ribuan tahun sebelum Masehi. Ya. Kalah dengan Yahudi. Apalagi Indonesia yang hanya pejuang melawan Belanda. Kecil sekadar perjuangannya dibanding orang Palestina. Ya, jadi ini tentu saja bukan kita bermaksud menakut-nakuti, bukan memprovokasi. Ini hanya semacam kewaspadaan gitu ya. Secara nasional kita mengingatkan jangan agar hal-hal yang buruk yang terjadi di Palestina juga tidak terjadi di Indonesia. Kira-kira itu ya maksudnya Bang Said itu ya. Jangan sampai salah paham nih. Jadi saya begini, analisis ke sana itu harus. Karena kenapa, Mas? Ini saya ulangi, karakter investasi Cina di berbagai negara seperti itu. Itu kita harus ingatkan. Karakter investasi Cina adalah okupasi negara itu, okupasi infrastruktur tersebut, okupasi ekonomi di berbagai negara itu dia lakukan. Nah, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Jadi jangan menyatakan bahwa itu analisis salah, bukan. Analisis yang terbukti dilakukan di berbagai negara. Ya. Dan saya nggak mau ini terjadi di negara. Ya, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.